kadang ada juga permasalahan gizi yang justru disebabkan karena terlalu banyak penghasilannya. Jadi karena terlalu banyak, kemudian mengkonsumsi pangan yang agak berlebihan, sehingga efeknya adalah kelebihan gizi. Nah, hari ini akan melihat sisi lain dari itu. Kita akan melihat sejahtera itu seperti apa dan miskin itu seperti apa. Baik, mengapa pendapatan menjadi penting bagi kita di gizi? Karena besarnya pendapatan itu nanti akan menentukan akses pangan secara ekonomi. Jadi, kalau kita memiliki pendapatan yang cukup, maka dengan mudah kita akan bisa mengakses kebutuhan pangan kita. Yang namanya akses itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah uang yang kita miliki. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa membeli sesuatu yang bisa kita butuhkan. Itu adalah komponen dari akses. Yang kedua, akses itu melibatkan posisi. Jadi, apakah posisi sesuatu yang kita butuhkan itu ada di dekat kita atau bisa kita jangkau atau tidak. Misalnya begini, sekalipun saya sangat kaya, misalnya saya jadi orang terkaya di Indonesia, tetap tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan makanan seperti misalnya sate onta misalnya. Mengapa? Karena posisi onta itu tidak di Indonesia. Itu. Jadi akses ditentukan oleh uang yang kita miliki, kemudian yang kedua posisi. Yang ketiga, akses ditentukan oleh waktu yang tepat. Jadi misalnya begini, saat ini tidak musim durian. Berarti sekalipun saya kaya, agak sulit bagi saya untuk mendapatkan durian dengan mudah. Jadi akses saya terbatasi juga oleh waktu. Untuk beras, karena beras adalah kebutuhan pokok di Indonesia, maka pemerintah berusaha mengatasi dua masalah yang terakhir tadi, keberadaan, maaf, waktu dan tempat tadi. Makanya kemudian pemerintah memiliki tabungan beras di gudang-gudang bulog itu. Gudang bulognya tempatnya ada di banyak tempat, sehingga akses bagi masyarakat terhadap beras menjadi lebih mudah. Yang kedua, besar pendapatan akan menentukan daya beli pangan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kalau kita punya uang yang cukup, maka daya beli pangan kita juga akan lebih baik. Yang ketiga, jumlah dan kualitas pangan. Kalau kita memiliki pendapatan yang cukup, maka kita bisa membeli pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik juga. Oleh karena itu, kuncinya adalah pendapatan akan sangat mempengaruhi berapa yang bisa kita konsumsi dan mutunya seperti apa. Begitu. Baik. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia ini distribusi pendapatannya kurang baik. Kok bisa? Apa buktinya? Nanti akan saya tunjukkan bahwa di Indonesia ini kalau orang yang kaya itu sangat kaya, sementara orang yang miskin itu bisa jadi akan sangat miskin. Nah, sekarang peran pemerintah adalah mengurangi kesenjangan ini. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Baik. Nah, pendapatan sendiri itu dikelompokkan menjadi tiga.
Yaitu pendapatan pribadi itu adalah semua jenis pendapatan termasuk yang diperoleh tanpa melakukan usaha. Misalnya Anda punya tabungan atau Anda punya saham, kemudian Anda mendapatkan untung dari saham atau tabungan itu. Kita tidak membahas riba ya di sini ya. Mungkin kalau Anda tertarik pembahasan tentang riba, kita bisa diskusi di tempat yang lain atau kalian bisa buka pengajian tentang riba. Nah, kalau pribadi itu yang menerima adalah seseorang. Jadi, kalau di keluarga saya yang bekerja hanya saya, maka pendapatan saya adalah pendapatan pribadi saya. Tapi kalau dilihat dari sisi rumah tangga, karena di rumah saya yang bekerja hanya saya, maka pendapatan pribadi saya adalah pendapatan rumah tangga saya juga. Mengapa? Karena pendapatan rumah tangga adalah semua jenis pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota rumah tangga itu. Kalau Anda sudah berumah tangga misalnya, kemudian suami istri dua-duanya bekerja, maka si suami punya pendapatan pribadi, si istri punya pendapatan pribadi. Dan kalau itu digabungkan, itu akan menjadi pendapatan rumah tangga. Berikutnya ada istilah pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Jadi yang dibawa pulang oleh seseorang yang bekerja, dikurangi pajak, itulah pendapatan disposable. Jadi disposable adalah uang yang kita miliki dan bisa kita belanjakan. Tuh. Kalau kita miliki tapi tidak bisa kita belanjakan karena itu adalah pajak, maka itu tidak masuk yang disposable. Nah, ini sedikit catatan nih. Kalau Anda sedang dalam penelitian, kemudian kecenderungan orang Indonesia itu begini. Kalau ditanyai pendapatan, maka mereka akan cenderung merendah-rendahkan. Tapi kalau ditanyai pengeluaran, mereka akan cenderung meninggi-ninggikan. Nah, seringkali ketika kita melakukan proses wawancara dengan responden, itu seringkali responden kita tidak bersedia dengan terbuka menyampaikan penghasilannya. Nah, untuk kasus seperti itu, kita bisa mencari data yang mendekati penghasilan dengan cara menanyakan pengeluarannya. Nah, itu salah satu trik ketika responden kita tidak terbuka ketika menyampaikan pendapatannya. Baik, itu hanya sekedar informasi saja. Siapa tahu besok kalian melakukan penelitian tentang penghasilan seseorang, maka kalau seseorang itu tidak terlalu terbuka, bisa didekati dengan cara me, apa, melakukan pendekatan lewat dari sisi pengeluarannya. Gitu. Baik, pengeluaran sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi. Jadi ketika kita membeli sesuatu, menyewa sesuatu, itu masuk ke dalam pengeluaran konsumsi. Sementara ada lagi istilah yang namanya pengeluaran investasi dan tabungan. Yang masuk dalam kelompok ini adalah yang kita simpan. Bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk tabungan. Bisa juga dalam bentuk tanah atau rumah, tetapi yang tidak kita pakai. Kemudian bisa juga dalam bentuk saham, atau bisa juga dalam bentuk emas. Nah, itu masuk dalam kelompok pengeluaran investasi dan tabungan. Nah, biasanya kalau kita melakukan wawancara, pengeluaran konsumsinya itu terbuka. Tapi pengeluaran investasinya, responden kita biasanya kurang terbuka. Jadi kalau kita tanya sebulan habis beras berapa kilo, itu mereka bisa menjelaskan. Tapi kalau kita tanya sebulan nabung berapa rupiah, nah itu mereka akan bingung. Tuh.
Jadi kalau kalian melakukan penelitian dan bertanya tentang pengeluaran, jangan lupa ditanyakan pengeluaran untuk menabung itu berapa, untuk investasi berapa. Nah, kalau mereka bingung, maka kalian harus memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan investasi dan tabungan. Baik, itu pendapatan dan pengeluaran. Tentu dalam dunia pangan dan gizi, pengeluaran terhadap panganlah yang menjadi perhatian kita. Kita bisa berasumsi bahwa kalau pengeluaran pangannya besar, maka konsumsi pangannya juga besar. Bisa dari sisi jumlah yang dikonsumsi besar, atau bisa juga dari sisi mutu yang dikonsumsi itu lebih dari yang lain, lebih baik dari yang lain. Gitu. Baik, sekarang kita akan melihat ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan. Ada istilah pendapatan per kapita, ada istilah GDP, GNP, dan ada istilah Human Development Index. Kalau dulu ada yang sekolahnya di SMA IPS, mungkin pernah belajar ini. GDP itu apa, GNP itu apa. Baik, kemudian ada istilah selain GDP, GNP, ada istilah Human Development Index. Dulu namanya Human Poverty Index, tapi sekarang berubah menjadi Human Development Index. Baik, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi dengan Indonesia nih. Di layar itu sudah terlihat datanya. 2012 penghasilan per kapita Indonesia itu per orang per tahun itu 35,11 juta. Di 2019 penghasilan per kapitanya itu 59,1 juta. Nah, jangan dibayangkan penghasilan per kapita itu pasti dalam bentuk gaji. Tidak. Kalau misalnya di keluarga saya punya satu istri, dua anak, kemudian misalnya penghasilan saya 10 juta sebulan, maka dalam satu tahun saya hanya akan mendapatkan 120 juta. 120 juta dibagi dengan 4, itu berarti hanya 30 juta. Berarti saya berada di bawah pendapatan per kapita rata-rata. Tapi yang perlu diingat adalah pendapatan per kapita ini tidak hanya berdasar pada penghasilan sebuah keluarga dibagi dengan jumlah anggota keluarga, tetapi juga di dalamnya melibatkan semua bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah untuk rakyat Indonesia. Nah, silahkan dikira-kira kalau di keluarga kalian, penghasilan orang tua berapa, jumlah keluarga berapa, dibagi saja. Kemudian dirasakan itu. Apakah sekarang penghasilan per orang di keluarga Anda sudah mencapai 59 juta atau belum? Gitu. Kalau belum, ya pikirkan lagi bahwa ada fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kita. Bisa dalam bentuk subsidi bahan bakar, bisa dalam bentuk subsidi sekolah, bisa dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan, listrik, dan lain-lain itu. Nah, kira-kira layak enggak kalau kita punya penghasilan 59,1 juta rupiah per orang per tahun di tahun 2019. Tuh. Nanti kalau ada yang ingin berpendapat, silahkan berpendapat. Nah, kalau Anda merasakan bahwa Anda tidak mencapai 59,1, ya mungkin sama seperti yang saya rasakan. Hal itu bisa disebabkan karena di Indonesia ini yang namanya kesenjangan itu luar biasa. Nah, kita lihat poin pertama. 87% luas tanah Indonesia dikuasai oleh 0,2% penduduk.
Nah, ini data lama. Belakangan tahun 2015 diralat oleh BPN, maaf, BPN. Jadi BPN pada tahun Badan Pertanahan Nasional itu meralat dan menyebutkan bahwa pada tahun 2015, nah, pada tahun 2015, 0,2% penduduk itu menguasai 56% lahan. Kan luar biasa itu. Jadi di Indonesia ada sekitar 0,2% penduduk. Kalau sekarang penduduk Indonesia misalnya 260 juta, coba saya hitung. 0,2% kali 260. Ya ada sekitar 500 ribuan penduduk itu menguasai 56% lahan di Indonesia. Mereka adalah penduduk yang amat sangat kaya untuk ukuran Indonesia. Jadi itu bukti ada kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. Poin ketiga, ini yang mungkin bisa diperdebatkan ya. Ini ada data dari sebuah web berita namanya Kumparan di tahun 2017. Itu mereka menyebut 2/3 kekayaan miliarder di Indonesia itu mereka dapatkan karena mendekati kekuasaan, bukan karena persaingan yang adil. Jadi karena mereka menyuap kekuasaan, mereka mendapatkan proyek, dan lain-lain itu. Nah, itu adalah bukti kesenjangan. Bukti yang lain apa? Nih. Di Indonesia ini, tabungan dengan saldo di atas 2 miliar, itu jumlahnya pada bulan Desember 2019, itu jumlahnya 283.000. Kelihatannya banyak. Tapi mari kita lihat yang di bawah 2 miliar. Yang di bawah 2 miliar itu jumlah rekeningnya ada 301 juta rekening. Jadi kita bisa bandingkan 283.000 rekening di atas 2 miliar, 300 juta rekening di bawah 2 miliar. Dan saya yakin tabungan kalian ada nggak yang sampai 2 miliar? Kalau ada berarti Anda masuk yang atas. Tapi kalau saya jelas nggak sampai 2 miliar, nggak sampai 1 miliar, nggak sampai setengah miliar, berarti masuk kelompok yang bawah. Tuh. Berikutnya, 1/5 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 47% pengeluaran per kapita. Jadi kalau di Indonesia ini di total, uang belanjanya orang Indonesia itu di total, 47% dari uang belanja total itu adalah yang dibelanjakan oleh 1/5 orang Indonesia. Berarti hanya 20%. 20% membelanjakan 47% pengeluaran. Sementara 40% yang termiskin itu hanya membelanjakan 17% pengeluaran. Nah, dari data-data ini kita akan tahu, kita sudah tahu bahwa kita punya masalah dengan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini. Mohon maaf saya minum. Nah, ini kritik dari Bank Dunia tahun 2015. Di Indonesia itu, anak miskin tidak memiliki kesempatan awal yang adil. Jadi, miskin dengan kaya itu kesempatan awalnya ketika mereka lahir itu beda. Beda dari mana? Karena pendidikan tidak 100% gratis, maka anak miskin itu kemungkinan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan tinggi itu jauh lebih kecil daripada anak orang kaya. Nah, kalian sangat beruntung karena kalian bisa sampai kuliah. Berikutnya, pekerjaan tidak merata.
Di Indonesia ini menurut Bank Dunia pekerjaan tidak merata. Kalau seseorang itu terampil, maka dia bisa semakin kaya. Tetapi kalau yang tidak terampil, itu semakin susah berkembang. Mengapa? Karena kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan itu tidak dimiliki oleh semua penduduk. Berikutnya, ketahanan ekonomi kita itu rendah. Kenapa? Sekarang terbukti kan, utang kita seberapa besar. Kalau nggak salah, setiap orang Indonesia itu sekarang saat ini itu menanggung 36 juta rupiah hutang Indonesia. Kan luar biasa sekali. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Yang mau tanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang belum bisa masuk ya, bahwa nanti ini akan diunggah di Open Learning atau mungkin nanti di YouTube, sehingga kalian bisa, mereka yang tidak bisa masuk itu tetap bisa mengikuti. Tapi kalau mereka menghendaki ada kuliah lagi, ya nanti bisa saya buka kelas lagi. Tapi itu tergantung permintaan saja. Baik, karena jumlahnya sepertinya juga agak banyak itu yang belum bisa masuk. Baik, berikutnya. Produk domestik bruto. Nah, GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto adalah semua produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi, kalau GDP itu adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia. Tidak peduli itu yang menghasilkan orang Indonesia atau orang asing, itu tidak dipedulikan. Yang penting dibuatnya di Indonesia. Jadi kalau ada orang asing bekerja di Freeport, maka penghasilannya dia itu masuk GDP-nya Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia yang jadi TKW di Arab, penghasilannya itu tidak masuk GDP-nya Indonesia. Nah, itu harus dipahami. Jadi GDP itu tergantung pada wilayah. Nah, GNP itu berbeda. GNP itu kebalikannya. Jadi kalau GNP adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia dalam 1 tahun, termasuk yang dihasilkan di luar negeri. Jadi kalau TKW dapat gaji, itu masuk GNP-nya Indonesia, karena dia penduduk Indonesia. Tapi yang perlu diingat adalah, kalau ada perusahaan asing beroperasi di Indonesia, misalnya seperti Freeport, Chevron, atau apalagi ya, Intel misalnya, atau HP kalian misalnya Samsung, beroperasi di Indonesia, hasil dari perusahaan itu tidak masuk GNP-nya Indonesia. Nah, sekarang coba dibayangkan kira-kira banyakkan mana nih antara uang yang dihasilkan para TKI, TKW di luar negeri dengan uang yang dihasilkan perusahaan asing di Indonesia. Kira-kira lebih banyak mana? Jangan-jangan kita tekor. Nah, sayangnya, kita nggak punya data GNP. Saya tidak bisa menemukan data GNP. Yang ada adalah data GDP. Ingat, GDP tadi adalah yang dihasilkan di Indonesia. Entah itu dibuat oleh orang asing atau orang Indonesia, tetapi yang penting dikerjakan di Indonesia. Nah, ini datanya. Terlihat bahwa sejak tahun 2012, itu GDP kita per kapita itu naik. Tapi jangan nanyakan GDP total kok ada yang turun.
Saya juga tidak tahu sebabnya. Bagaimana mungkin perhitungannya ini turun di tahun 2014-2015 turun, tetapi GDP per kapitanya kok bisa naik. Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan sebabnya kenapa. Saya mendapatkan ini dari indonesiainvestment.com. Tapi yang jelas GDP per kapita kita naik terus sampai 2019 4.400. Bandingkan dengan pendapatan per kapita tadi 4.100. Saya juga tidak tahu sebabnya apa kok berbeda 300 dolar per orang per tahun. Nah, ini yang paling menarik. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengukur kesejahteraan. Nah, ini model lama, tahun 90-an, namanya Human Poverty Index. Nah, setelah itu berkembang menjadi Human Development Index dengan 4 kriteria ini. Harapan hidup 60 tahun, bisa baca tulis, pengangguran, dan pendapatan. Nah, kita akan lihat, saya lompati datanya. Kita akan lihat tahun 2015, mulai tahun 2015. Atau besok begini ya, kita coba yang membuat ruang itu mahasiswa. Siapa tahu kalau yang membuat mahasiswa bisa lebih dari 100. Karena saya tidak tahu sebabnya kenapa. Kalau dulu bisa sampai 200-an itu bisa, saya tidak tahu. 2 minggu ini sepertinya saya hanya kalau kalau ngajar itu hanya bisa terisi 100 memang. Mohon maaf. Tolong disampaikan permohonan maaf saya kepada teman-teman kalian. Mohon maaf, hidung saya juga sedang agak meler. Baik, kita akan melihat ukuran tahun 2015. Nanti ada 2015, 2017, 2019. Juaranya, juara satunya adalah Norwegia. Juara duanya Australia. Yang dekat dengan kita itu Singapura. Mereka peringkat kelima di tahun 2015. Malaysia 59. Kita kalah jauh dari sebuah negara yang kelihatannya lebih miskin dari kita, Sri Lanka. Kita kalah dari Thailand. Kita menang dari Filipina. Tapi sekarang kita kalah dari Filipina. Peringkat dunia itu rata-ratanya 101, 102. Berarti kita berada di bawah rata-rata karena kita peringkat 113. Dan jangan kaget, kita kalah dari negara yang namanya Libya. Kita kalah dari negara yang namanya Botswana. Kita kalah dari negara yang namanya Gabon. 3 negara di Afrika yang mungkin kalian mendengar nama Botswana atau Gabon saja mungkin nggak pernah. Baik, 2015. Kita lihat bandingannya. Harapan hidup. Harapan hidup Norwegia itu bisa sampai 81,7 tahun. Sementara Indonesia waktu itu hanya 69 tahun. Yang unik adalah harapan hidup Palestina 73 tahun. Kita kalah dari Palestina. Padahal Palestina itu bukan negara yang tentram. Jadi kita agak kebangetan memang. Mohon maaf ini. Saya menggunakan bahasa keterlaluan. Wong kondisi kita alamnya subur, hidup di sini juga nyaman, kok harapan hidupnya kalah dari Palestina. Tapi itu 2015. Kemudian harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah itu maksudnya begini. Kalau ada anak lahir, kemudian dia berusia 2 tahun, setelah dia berusia 2 tahun, itu dia bisa berharap sekolahnya berapa lama. Lihat di Norwegia 17 tahun. 17 tahun itu berarti, karena ukurannya 2 tahun, berarti 8 tahun TK SD,
SMP SMA 6 tahun berarti 14 tahun. Berarti di Norwegia harapan bisa sekolahnya adalah sampai S1. Sementara di Indonesia harapan bisa sekolahnya hanya sampai SMA 12 tahun, SMA kelas 2. Karena PAUD terhitung karena ukurannya dari 2 tahun. Malaysia lebih baik dari kita, Thailand lebih baik dari kita. Lama sekolah rata-rata juga begitu. Nah, ini yang lebih aneh lagi, dari mana UNDP mendapatkan data penghasilan orang Indonesia 10.000 pada tahun 2015. Nah, wong, pada tahun 2000, kita lihat lagi nih, 2019 saja hanya 4.000. Tapi UNDP berani masang penghasilan orang Indonesia 2015 10.000. Aneh ini dari mana? 2017. 2017 kita disalib oleh Filipina. Kita disamai oleh Vietnam. Alhamdulillahnya kita masih lebih baik daripada Timor Leste. Kita bisa lihat penghasilan per kapita kita 2017 itu dihitung hanya 10.000. Kita lihat tuh, dari daftar itu yang tertinggi adalah Singapura, 82.000 US dollar per orang per tahun. Jadi kaya sekali mereka. Malaysia 26.000, Thailand 15.000, Norwegia 68.000. Harapan hidup Indonesia masih di 69 tahun, Norwegia, Australia, Singapura sudah 80 tahun lebih harapan hidupnya. Harapan bersekolah kita masih 12 tahun. Sementara rata-rata bersekolah kita itu hanya 8 tahun. Ya, berarti hanya SMP ukurannya. Orang Indonesia secara rata-rata ternyata sekolahnya hanya sampai SMP. Bandingkan dengan yang paling tinggi itu, Norwegia. Kita ngejarnya masih jauh itu. Kita ngejar Filipina saja, kita sudah mulai agak kesulitan itu. Mereka sudah bisa 9 tahun sekolahnya. Nah, ini yang terakhir nih, yang terbaru. Yang terbaru ini, harapan hidup kita naik jadi 71 tahun. Tapi lama sekolahnya tetap 8 tahun. Jadi, kalau dari ukuran ini kelihatan bahwa pembangunan pendidikan kita itu masih tidak cukup baik untuk menambah lama sekolah penduduk Indonesia. Yang luar biasa, mari kita lihat Australia. Harapan bisa sekolahnya, bukan lama sekolahnya ya. Harapan bisa sekolahnya itu 22 tahun. Jadi kalau kalian tinggal di Australia, umur 2 tahun itu bolehlah berharap dan pemerintah bisa menyediakan sekolah sampai 22 tahun itu berarti S3 saja sudah lewat. Gitu. Kan luar biasa sekali pembangunan pendidikan mereka sekalipun secara rata-rata penduduk Australia sekolahnya hanya 12 tahun, tetapi harapannya 22 tahun. Luar biasa. Brunei, kenapa Brunei bisa peringkat 43? Karena penghasilan mereka luar biasa, 76.000 dolar per orang per tahun. Mereka negara kaya. Kayanya bukan karena alamnya sangat kaya, tapi karena mereka punya jumlah tambang minyak yang cukup, penduduknya sedikit. Makanya Brunei bisa sangat kaya, beda dengan Indonesia. Indonesia ini sekalipun alamnya sangat kaya, tetapi jumlah penduduknya sangat besar. Gitu. Dan kita di 2019 masih kalah dari Filipina. Padahal 2015 kita menang dari Filipina. Sekarang peran gizi dalam pembangunan.
Kita lihat kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menaati tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Jadi, kita bisa menyatakan seseorang miskin ketika ada sebuah norma yang disepakati di masyarakat itu, kemudian ada seseorang yang tidak mampu menaati tata nilai atau norma itu. Saya akan cerita sedikit. Jadi begini, dulu di sekitar tahun 80-an awal, 80-an akhir, 90-an awal, itu tidak ada remaja putri yang pakai celana pendek atau rok mini di depan umum. Kalau ada remaja putri jalan-jalan di pertokoan pakai celana pendek atau rok mini, itu dia akan dianggap tidak menaati tata nilai yang dijunjung tinggi masyarakat waktu itu. Yang seperti itu kita bisa sebut itu sebagai kemiskinan. Tapi sekarang beda kan? Sekarang kalau kalian jalan-jalan ke mall, sering kita lihat tuh ada remaja putri yang pakai celana pendek atau rok mini. Nah, apakah itu kemudian disebut miskin sekarang? Saya tidak tahu apakah norma sekarang bergeser atau tidak. Tetapi sepertinya norma di masyarakat kita sekarang sudah bergeser. Tuh. Contoh yang lain. Kita lihat poin kedua dulu. Suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu tingkat kekurangan materi pada jumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakatnya. Maksudnya begini, kalau sekarang kalian datang ke kampus naik motor NMAX gitu misalnya. Wah, kelihatan kaya, kelihatan motornya besar, kelihatan tingkat ekonomi kalian lebih dari rata-rata. Tapi kalau kemudian kalian bersekolah di kampus, di situ mahasiswanya yang lain naik mobil, maka kalian akan terlihat miskin. Nah, jadi miskin itu ada standarnya. Dan tolong dipahami bahwa standar kemiskinan di antara masyarakat, di antara kelompok masyarakat, di antara daerah itu berbeda-beda. Jadi miskin di Jakarta belum tentu miskin di Solo. Begitu. Tolong itu dipahami. Nah, sekarang pendekatan untuk mengukur kemiskinan. Ada pendekatan objektif, ada pendekatan subjektif. Objektif itu dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif. Jadi di masyarakat menganggapnya bagaimana? Kalau subjektif itu berdasarkan nilai-nilai individu dan keluarga. Jadi objektif itu bagaimana masyarakat memandang seseorang. Tapi kalau subjektif itu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Kalau seseorang merasa sudah sangat cukup dengan naik Honda Astrea Grand tahun 92, yang penting bisa kemana-mana, maka bisa jadi dia merasa tidak miskin. Meskipun mungkin lingkungan masyarakatnya berpikir, oh dia hanya mampu membeli Honda Astrea Grand. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, untuk mengukur kemiskinan di Indonesia ini, standar yang dipakai adalah standar dari BPS atau Badan Statistiknya Indonesia. Nah, ukuran yang dipakai adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan lokasi. Jadi, kalau di Jakarta tentu ukuran kemiskinannya beda dengan di Jawa Tengah atau di Nusa Tenggara. Dengan pendekatan ini, kemiskinan itu dilihat dari kemampuannya
mampu atau tidaknya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau dia tidak mampu, dia dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, atau pengeluaran per kapita per bulannya itu tidak mampu untuk memenuhi atau untuk membeli kebutuhan dasarnya, maka orang-orang itu akan dianggap sebagai penduduk yang miskin. Gitu. Nah, garis kemiskinan itu ada dua kalau di Indonesia. Ada yang berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan kemampuan memenuhi kebutuhan non-pangan. Yang pangan itu didasarkan pada ukuran 2100 kilokalori per orang per hari. Diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sementara yang non-pangan itu diwakili oleh 51 jenis komoditi di kota dan 47 jenis komoditi di desa. Non-pangan itu di dalamnya ada perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, ada pangan, ada non-pangan. Nah, garis kemiskinan adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan tadi dan garis kemiskinan non-makanan. Kalau penghasilan kita, pengeluaran kita itu di bawah garis kemiskinan itu, maka kita dianggap penduduk miskin. Dan sumber data yang dipakai adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Baik, ini adalah data terakhirnya. Ya, kita lihatlah 2020 bulan Maret. Nah, sebagian dari kalian tinggal di Jawa Tengah. Ukuran Jawa Tengah untuk desa ya ini, kalau kalian tinggal di desa, ukuran Jawa Tengah itu miskin kalau pengeluarannya di bawah 388.000 sekian. Jakarta beda. Kalau Jakarta karena nggak ada perdesaan maka datanya kosong. Jogja itu lebih tinggi daripada Jawa Tengah. 403.000. Tuh. Nah, ini yang perdesaan. Perkotaan, jadi misalnya kalian besok kita pandemi sudah selesai, kemudian kalian balik lagi di sekitar Solo atau Kartasura, maka ukurannya akan berbeda dari ini. Ukurannya yang ini. Jawa Tengah perkotaan itu 401.771. Jadi, kalau dalam satu bulan pengeluaran kalian lebih dari 401.000, itu berarti kalian tidak masuk kelompok orang miskin. Pakai datanya BPS. Itu. Jogja selisihnya jauh banget. Jogja itu 487.000 per orang per bulan. Tuh. Jadi kalau lihat data ini, seandainya kalian tidak sekolah di Solo tapi sekolah di Jogja, maka kita bisa berasumsi pengeluaran kalian akan lebih besar. Jakarta 680.000, besar sekali. Jadi kalau kita lihat data ini, bisa jadi begini. Kalau kalian tinggal di Jakarta, pengeluaran kalian 500.000, kalian kelihatan miskin. Tapi kalau pengeluaran kalian 500.000, tapi kalian tinggalnya di Jawa Tengah, kalian tidak kelihatan miskin. Nah, begitu. Jadi ukurannya beda-beda antar daerah. Hanya saja kemudian muncul pertanyaan, apa kalian bisa hidup nyaman dengan 400.000 sebulan? Kita lihat sekarang jumlah penduduk miskin Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia itu dari 2015 sampai 2019 itu turun. Tapi 2020 karena adanya COVID-19 naik lagi. Tapi ingat, masih sekitar 26
juta. 20. Terakhir September 2019 24 juta. Jadi masih cukup besar. Masih cukup besar. Tapi ingat, ukurannya adalah ukuran ini. Nah, kita bisa kritik ini sebenarnya. Apa iya sih kalau seseorang tinggal di Jakarta, kemudian garis kemiskinannya 680, kalau kemudian dia penghasilannya 700.000, kira-kira dia bisa hidup nyaman nggak di Jakarta? Sebulan 700.000. Di Jogja misalnya sebulan 500.000, kira-kira bisa hidup nyaman atau tidak? Jadi saya pribadi berpikir ini masih agak rendah. Ukuran ini masih agak rendah. Sehingga jumlah penduduk miskinnya itu juga rendah. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan lagi. Nah, versi BKKBN. Nah, ini juga terkenal nih, keluarga prasejahtera. Apa yang dimaksud keluarga prasejahtera itu? Ini penjelasannya. Ada 5 kriteria. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka keluarga itu masuk prasejahtera. Satu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Kalian bisa nggak melaksanakan ibadah sesuai agama kalian? Kalau kalian Islam, ya berarti kalian masih bisa sholat, masih bisa puasa. Kalau zakat itu memang untuk yang berkelebihan ya. Zakat haji itu untuk yang punya kelebihan. Tapi kalau kalian masih bisa sholat, masih bisa puasa, maka kalian dianggap masih bisa melaksanakan ibadah. Makan 2 kali sehari atau lebih. Kalau kalian makan 1 kali sehari, ya berarti masuk keluarga prasejahtera. Tapi kalau makan 1 kali seharinya karena diet, ya nggak masuk. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan. Ini maksudnya begini. Kalau kalian sudah dalam keadaan kuliah seperti ini, kalian punya pakaian yang berbeda yang digunakan untuk ke masjid, ke kampus, ke pasar, berolahraga. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian lantai rumah bukan dari tanah. Kalau lantai rumah kalian masih dari tanah, atau kos kalian lantainya masih tanah, berarti masuk yang prasejahtera. Tapi saya yakin betul bahwa lantai rumah kalian sudah tidak ada lagi yang dari tanah. Di beberapa desa, perdesaan itu masih ada yang lantai rumahnya dari tanah, tetapi mereka punya sapi. Nah, yang seperti itu masuk yang mana? Nah, ini agak membingungkan. Contoh lah dulu, bentar, pada saya habis. Dulu rumah nenek bapak saya orang Wonogiri. Jadi nenek saya tinggal di Wonogiri. Dulu ketika saya SD, sudah ada ini istilah keluarga miskin itu sudah ada. Rumah nenek saya itu lantainya tanah, tapi tanahnya luas, punya sapi, punya kambing. Nah, yang seperti itu masuk yang mana? Nah, karena ukurannya seperti ini, bukan kepemilikan ternak, maka ya tetap masuk keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Kemudian yang terakhir, kalau Anda masih bisa, ketika sakit Anda masih bisa ke puskesmas atau ke dokter, itu berarti Anda tidak masuk keluarga prasejahtera. Kemudian ada syarat tambahan nih dari BKKBN. Kalau kalian sudah menikah, masuk pasangan usia subur, kalau ingin ber-KB itu dibawa ke sarana kesehatan. Berikutnya yang sejahtera 1.
Sebuah keluarga masuk ke sejahtera 1 kalau bisa makan 2 kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda sama seperti tadi, rumahnya memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik. Nah, ini ada ukuran yang agak beda. Artinya lantainya itu bukan lantai yang basah ketika hujan. Tuh. Kemudian ada atapnya. Kemudian yang 2 ini sama, sakit dibawa ke sarana kesehatan, kalau ingin ber-KB juga mampu. Kemudian yang terakhir, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Saya yakin kalian semua masuk ke sini. Cuma masuk yang ke sejahtera 2 atau enggak, kita lihat. Sejahtera 2 syaratnya ini. Ibadah, oke. Seminggu sekali seluruh anggota keluarga bisa makan daging, ikan, atau telur. Nah, itu masuk sejahtera 2. Kemudian punya pakaian baru 1 style dalam 1 tahun. Berikutnya luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah. Jadi kalau kalian 4 orang berarti 4 kali 8. 32 meter. Jadi ukuran minimal rumahnya adalah 32 meter. Kalau satu keluarga isinya 4 orang. 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat. Ada yang bekerja dalam keluarga itu. Dan seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa membaca tulisan Latin. Kemudian sama dengan yang tadi, bisa berkati. Saya yakin kalian masuk ini juga. Nah, sekarang keluarga sejahtera 3. Keluarga sejahtera 3 adalah keluarga sejahtera 2 yang punya hasrat untuk meningkatkan pengetahuan agama. Jadi sempat ada waktu untuk ngaji kalau orang Islam. Kemudian punya tabungan. Kemudian bisa makan bersama paling kurang seminggu sekali. Kemudian aktif dalam kegiatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ini kriteria agak baru, dapat informasi dari surat kabar, majalah, radio, TV, atau internet. Saya yakin kalian semua masuk di sini. Berikutnya, sejahtera 3, tapi levelnya di atas itu. Istilah yang dipakai adalah sejahtera 3 plus. Nah, kalau sejahtera 3 plus adalah semua yang bisa mencapai target sejahtera 3 itu ditambah mampu memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir, ada atau aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial. Jadi kalau orang tua kalian aktif di Muhammadiyah, itu masuk sejahtera 3. Aktif di NU misalnya, itu juga masuk sejahtera 3. Itu. Jadi saya pun juga yakin kalau sejahtera 3 pasti iya, tapi kalau sejahtera 3 plus, nah bisa dilihat dari poin kedua itu. Ada nggak anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau institusi di masyarakat? Itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan. Monggo silakan yang ingin bertanya. Nah, ukuran kesejahteraan tadi itu beberapa poin kan melibatkan faktor-faktor kesehatan dan pemenuhan pangan. Bisa jadi nanti ketika Anda bekerja di puskesmas, bisa jadi nanti Anda akan mengikuti proyek pemerintah terkait dengan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dari poin-poin itu tadi Anda sudah bisa membayangkan kira-kira, oh berarti yang perlu dilihat poinnya ini. Nah, sayangnya
di pemerintah itu proyek yang ada itu sebagian besar itu memang mengarahnya hanya di kelompok masyarakat miskin atau keluarga prasejahtera. Yang hampir miskin atau yang sejahtera satu itu jarang disentuh. Padahal mereka itu sangat rawan turun ke kelompok masyarakat miskin, hampir miskin turun ke miskin, atau dari sejahtera satu turun ke prasejahtera. Banyak kasus karena corona ini, COVID-19 ini, kemudian turun dari hampir miskin turun menjadi miskin, atau dari sejahtera satu turun ke prasejahtera. Itu. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan. Baik, apa itu untuk mengukur kesejahteraan di Indonesia sendiri, kan di Indonesia juga daerah geografisnya kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Daerah itu mungkin di Jawa Tengah harganya segini dan di kota lain pun harganya berbeda. Ya. Nah, untuk penyetaraan dengan sesuatu yang berbeda di setiap daerah di Indonesia itu apakah sama dengan pengelompokan sejahtera ini atau itu berbeda? Kalau sejahtera prasejahtera itu berlaku nasional ya. Itu berlaku nasional. Tetapi kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana kondisi lokal per daerah, itu yang ukuran BPS ini lebih pas. Gitu. Saya pribadi itu sebenarnya juga lebih cocok dengan ukuran BPS. Jadi kalau misalnya saya jadi bupati, kemudian saya diminta untuk mendata berapa penduduk saya yang miskin, maka saya akan lebih cenderung menggunakan data ukurannya BPS ini daripada data ukurannya BKKBN ini. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah keluarga itu penghasilannya rendah, tapi kalau dari ukuran prasejahtera dia nggak masuk. Misalnya begini, ada sebuah keluarga bisa beribadah, bisa makan 3 kali sehari, pakaiannya cukup, lantainya keramik, bisa ke sarana kesehatan, tapi si bapak kena PHK, nggak punya penghasilan. Nah, seperti itu apa ya masuk? Yang seperti itu tentu akan saya masukkan ke keluarga miskin. Kenapa? Karena tidak punya penghasilannya itu tadi berdasarkan ini. Itu ya bisa dipahami ya. Kalau belum jelas silahkan diperjelas lagi, silakan kalau mau konfirmasi. Jadi kalau semisal Pak seperti yang Pak Bram tadi bilang, kita apa itu di Puskesmas terus ada sebuah program pemerintah, kita lebih ke memahami tentang lingkungan sekitar, jadi nggak ke langsung nasional ya Pak? Ya. Untuk data acuannya. Iya, betul. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di puskesmas, kemudian misalnya Pak Bupati bilang ini saya pengen lihat nih yang miskin berapa, maka Pak Bupati juga harus punya ukuran nih kemiskinannya mau ikut yang mana. Gitu. Tentu berdasarkan itu tadi kalau kalian lihat, kalau kalian ingat itu miskin tadi. Jadi berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Begitu. Kalau misalnya begini, kalau misalnya kalian kebetulan ditugaskan di halaman Papua, di sana tidak ada toko besi, kira-kira ada nggak lantai rumah yang bukan dari tanah?
Ya mungkin lantai rumah mereka dari tanah, tetapi mereka tidak merasa miskin. Kenapa? Karena semuanya cukup. Jadi seandainya sebuah kabupaten ingin mengukur berapa penduduk miskinnya, maka sebaiknya memang kabupaten itu berusaha membuat sebuah ukuran dulu. Entah itu mengikuti ukurannya nasional, ukurannya pusat boleh, atau membuat ukuran sendiri sepanjang tidak terlalu bertentangan dengan ukuran dari pemerintah pusat. Itu ya, bisa dipahami ya. Monggo yang lain. Nah, ada sedikit tambahan informasi. PBB dan Bank Dunia itu menyepakati ukuran kemiskinan itu $2 per orang per hari. Jadi penghasilan sekitar kalau dirupiahkan sekitar 28.000 per orang per hari. Tapi yang disebut $2 itu ternyata bukan rupiahnya, tetapi $2 itu adalah ini. Kalau di Amerika uang $2 itu bisa dipakai untuk beli apa? Misalnya di Amerika uang $2 bisa dipakai untuk beli beras 1 kilo misalnya. Nah, di Indonesia beras 1 kilo harganya berapa? Kalau di Indonesia beras 1 kilo itu harganya 11.000, maka $2 yang dipakai pemerintah Indonesia adalah 11.000 rupiah, bukan 28.000 rupiah. Agak membingungkan memang. Kalau kita ketemu di kelas, saya bisa membuat gambaran di papan tulis. Jadi bagaimana menentukan $2 untuk kebutuhan mengukur tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan internasional $2 itu bukan kemudian kalau di Indonesia penghasilannya 28.000 sebulan, bukan. Tetapi dengan uang $2 itu di Amerika dapat berapa, berapa, kemudian di Indonesia harganya berapa. Nah, harga berapa di Indonesia itu adalah ukuran $2. Contohnya itu tadi. Kalau di Amerika dapat $2 dapat beras sekilo, sementara di Indonesia beras sekilo itu harganya 11.000, maka $2 yang dipakai di Indonesia adalah setara dengan 11.000 rupiah. Itu sebenarnya tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena barang di Amerika tentu tidak bisa disamakan dengan barang di Indonesia. Kalau di Amerika kemudian yang dipakai, kalau misalnya kita pakai ukurannya seperti itu, beras di Amerika $2 1 kilo, jangan-jangan kalau kemudian kita, saya nggak mau pakai ukuran beras, saya mau pakai ukuran daging, jangan-jangan nanti ketika dirupiahkan juga berbeda lagi. Karena bisa jadi misalnya di Amerika daging 1 kilo harganya $10 misalnya. Maaf, $5 misalnya. $5 itu berarti sekitar 70.000. Nah, kemudian mau nggak orang Indonesia dianggap $2-nya 70.000? Ya nggak mau. Jadi itu agak rumit perhitungan. Tetapi ada sebuah fakta menarik. Yang namanya miskin absolut itu $1 per orang per hari. Nah, Kementerian Sosial itu pernah menghitung. Kalau benar-benar artinya konversinya itu sesuai dengan nilai tukar, maka seandainya ukuran kemiskinan Indonesia itu $1,5 per orang per hari, maka penduduk miskin Indonesia itu 96 juta di tahun 2015. Tapi lagi-lagi kita tidak menggunakan model seperti itu. Kita menggunakannya yang model $2 di Amerika bisa dipakai untuk beli apa, kemudian barang apa itu tadi, kalau di Indonesia harganya berapa. Nah, itu dianggap agak rumit ya.
Saya saja dulu belajar itu berhari-hari baru paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan kapan-kapan jalan ke kampus, nanti saya jelaskan. Tuh. Tapi nggak usah khawatir, yang ukuran kemiskinan internasional $2 tidak akan saya tanyakan di ujian tengah semester. Itu ya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang satu tugas yang bisa kalian kerjakan setelah ini. Nah, ini. Oh, bukan ini. Maaf. Maaf. Bentar. Saya carikan dulu filenya. Kok malah filenya ke-screenshot. Baik, sudah beralih ke file yang masalah pangan dan gizi ya. Ada di layar kalian. Halo? Kalau di saya belum berubah, Pak. Oh ya, sebentar. Ini. Ya. Oh ya, ini. Nah, sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik. Saya akan menjelaskan tugas ini. Sudah, Pak. Ya. Kalian akan bekerja sendiri-sendiri. Nah, kita sudah masuk ke apa yang akan kalian hadapi dalam kehidupan nyata setelah nanti kalian lulus kuliah. Jadi, saya ingin kalian membahas satu saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus gizi lebih di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia itu sekarang banyak orang-orang yang gemuk, banyak orang-orang yang overweight, banyak orang-orang yang obes, apalagi di perkotaan. Nah, karena kalian semesternya sudah agak tinggi, saya yakin kalian sudah paham apa itu kelebihan berat badan. Nah, satu faktor yang mempengaruhi saja, tulislah pada kertas folio garis atau ketiklah pada kertas folio polos. Jadi boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Jumlah halamannya minimal 2, jumlah maksimalnya 4. Kalau diketik, hurufnya Times New Roman, 12 poin, 1 spasi, dikumpulkan ketika ujian tengah semester. Jadi masih 3 mingguan lagi lah, insya Allah. Formatnya. Berikan pendahuluan sedikit. Nah, pendahuluan itu isinya adalah alasan kenapa Anda memilih poin itu. Misalnya, saya berpikir bahwa kelebihan berat badan itu juga dipengaruhi oleh faktor pergaulan. Nah, kenapa kok memilih pergaulan? Nah, itu dijelaskan di pendahuluan. Kemudian diisi itu jelaskan hubungan antara faktor pergaulan dengan gizi lebih. Kemudian di penutup itu isinya adalah kesimpulan dan saran yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat. Jadi kira-kira apa yang kalian sarankan? Ketika kalian jumpai bahwa benar pergaulan mempengaruhi, kemudian muncul gizi lebih, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian, ya misalnya yang ekstrim ya, memperbanyak gym atau fitness center, gitu misalnya. Atau menyediakan
gym di setiap sekolah gitu misalnya, sekolah atau kampus gitu. Kemudian pustaka berisi bacaan yang telah dipakai. Bacaannya bisa artikel koran, artikel majalah, artikel di internet, jurnal, buku, atau video di YouTube, silahkan dipakai. Tapi jangan pakai blog. Kemudian penilaiannya ada 3. Bahasa Indonesianya harus baik dan benar. Kemudian bagaimana cara Anda menghubungkan faktor itu dengan harga? Kok harga? Maaf. Wah, masih salah. Dengan kelebihan tadi. Dengan faktor kelebihan berat badan tadi. Kemudian yang terakhir adalah keaslian idenya. Tuh. Jika kemudian saya jumpai bahwa yang kalian kumpulkan itu jiplak artikel dari internet, atau jiplak skripsinya orang, atau jiplak blognya orang, maka tidak akan dinilai. Kalian mengambil ide dari orang lain boleh, tetapi gunakan bahasa kalian sendiri. Dulu pernah, ya bertahun-tahun yang lalu lah, saya juga masih ingat, tugas ini juga kalau nggak salah, itu ada 2 orang, satu kelas, itu ngumpulkan isinya sama vlog. Nah, kemudian waktu itu dua-duanya saya panggil tidak bersamaan. Kemudian saya nanya, ini idenya dari mana? Mereka bilang idenya sendiri. Kemudian waktu itu saya cek di internet. Kemudian muncullah artikel yang mereka jiplak. Jadi ada satu artikel yang mereka jiplak. Mereka hanya menyalin artikel itu, kemudian dikumpulkan. Saya tidak berharap kejadian seperti itu terjadi lagi. Jadi akhirnya 2 orang itu ya saya suruh membuat tugas yang baru sama sekali. Baik, begitu ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah memberkahi semua upaya kalian untuk belajar. Semoga Allah segera menghilangkan permasalahan kita ini. Kita bisa ketemu lagi di kampus. Kita bisa bicara banyak secara langsung, tidak lewat online seperti ini lagi. Baik, saya mohon maaf kalau selama mengajar tadi ada kata-kata yang kurang tepat, kurang pas. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.